Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrul Nasution dari Universitas Syah Kuala, Prodi Peternakan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang rancangan acak kelompok faktorial pada sebuah data diameter batang minggu ketujuh. Yang mana pada data ini saya sudah persiapkan, yang mana data diameter batang minggu ketujuh yaitu P1 dan P1, P1 dan V2, P2 dengan P1, dan P2 dan P1. Nah, yang mana pada kelompok ada empat kelompok, kelompok satu, 2, dan 3, dan 4. Nah, pada analisis ini saya menggunakan sebuah software yang bernama SPSS dengan versi 16.0. Yang mana pada tampilan awal software ini dapat kita lihat pada di sini ada berupa data view dan variabel view. Nah, untuk memulai menganalisis rancangan acak kelompok faktorial ini kita masuk kepada bagian variabel view. Pada 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 bagian yang pertama yaitu faktor A. Bagian kedua faktor B. Sedangkan pada bagian ketiga adalah kelompok. Dan keempat adalah hasil. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian desimal, yang mana pada desimal faktor A kita buat menjadi 0, dan faktor B begitu juga, dan kelompok juga begitu menjadi 0. Sedangkan pada hasil berupa angka desimal 2. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian label, yang mana pada faktor A kita menggunakan pupuk, sedangkan faktor B varietas jagung. Sedangkan pada hasil adalah diameter batang minggu ke-7. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian values, yang mana pada bagian values ini pada faktor A kita masuk dengan value-nya adalah 1, sedangkan labelnya adalah A sama dengan A1 sama dengan pupuk kompos. Kita add-kan, dan yang kedua adalah 2 dengan label A2 sama dengan pupuk cair. Nah, setelah itu kita add-kan dan oke. Nah, setelah itu kita masuk kepada faktor B, yang mana pada bagian values-nya adalah 1 B1 sama dengan jagung putih Anoman.
kita dedekan. Dan yang kedua, B2 sama dengan jagung putih Sri Kandi. Kita dedekan terus oke. Nah, pada bagian ketiga, pada bagian kelompok adalah satu dengan label kelompok, satu dengan angka Romawi, dua dengan kelompok dua, tiga dan label kelompok tiga, keempat dengan label kelompok empat. Nah, setelah itu kita okekan. Nah, masuk kita pada bagian data view, yang mana data view adalah bagian analisis, yang mana pada di sini ada terdiri dari faktor A dan faktor B dan kelompok dan hasil, yang mana data ini telah saya siapkan dalam bentuk tabel, itu P1 dan P2 dan kelompok dan hasil. Nah, selanjutnya pada kelompok ini kita masuk kepada bagian fixed factor. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian model, yang mana pada model ini kita gunakan custom, yaitu faktor A. Pertama-tama kita mulai dari main inference, yaitu faktor A dan faktor B. Nah, setelah itu kita main dari inter intersection, yang mana pada kelompok A dan kelompok B kita gabungkan ke model, yang mana faktor A dan menekan shift serta arah ke bawah pada faktor, dan seterusnya kita pindahkan. Nah, setelah itu kita masuk pada bagian continue. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian post host, yang mana pada bagian post host ini adalah dari faktor S dan post host, yang mana faktor A dan faktor B kita masuk pada bagian kelompok, yang mana pada di sini kita perlu mencentang bagian equal, yaitu LSD, Tukai, dan Duchan, dan continue. Nah, sebelum itu kita perlu memperhatikan bagian model tadi, yaitu bagian kelompok. Kelompok adalah bagian dari model. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian optis, yang mana pada optis ini overall, yaitu displaynya adalah disprivates dan homogeneity. Dan setelah itu continue. Nah, setelah itu kita akan menghasilkan sebuah output dengan menekan OK. Maka inilah output dari hasil diameter batang minggu ketujuh. Nah, untuk menyimpan file ini kita dari masuk ke file, terus ekspor, dan kita visible, dan kita pilih format dari format PDF, PPT, dan teks, dan setelah itu brosur untuk penyimpanan dari PC kita. Nah, setelah itu oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.